Di tengah hamparan sejarah Jawa yang diselimuti darah dan takhta, berdirilah sosok yang tak terlupakan, Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Namanya membubung bersama kisah keberanian dan keteguhan hati seorang keturunan langsung dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Sejak kecil, darah pejuang mengalir deras dalam dirinya, dididik oleh pamannya Patih Mataram yang bijak dan ahli strategi. Penangsang bukan hanya seorang pemuda dengan ambisi, tetapi juga sosok pemimpin yang disegani oleh rakyat Jipang. Tubuhnya tegap, matanya tajam, dengan senyuman yang jarang tampak kecuali saat kemenangan menyertainya. Ia lebih sering terlihat dalam balutan busana kebesaran, beskap hitam, ikat kepala belangkon, dan keris legendaris, Setan Kober, yang menyimpan kutukan dan keberanian. Kisah hidupnya mulai mencuat saat ia harus menyaksikan kejatuhan Demak yang diliputi intrik dan pengkhianatan. Ayahnya, Pangeran Sekar Sedalepen, wafat secara tragis akibat perebutan kekuasaan. Dendam dan rasa keadilan mulai tertanam dalam hati Penangsang, membakar jiwanya untuk membalas dan menuntut hak yang dirampas dari keluarganya. Sejak kematian ayahnya, dunia Aryo Penangsang berubah. Tak hanya kehilangan sosok pelindung, ia juga melihat jelas bahwa dunia politik Jawa tak mengenal belas kasih. Kekuasaan bisa menjadi senjata dan juga racun. Aryo muda mulai menempa dirinya dalam seni perang dan strategi, mempelajari siasat dari buku-buku tua warisan leluhur Demak dan ajaran para empu di Jipang. Ia tumbuh dalam didikan keras namun penuh makna. Guru-gurunya menanamkan nilai keberanian, kesetiaan, dan kehormatan. Penangsang sering berlatih sendirian di tengah hutan, menguji ketajaman kerisnya, dan merapal doa-doa kuno untuk memperkuat batin. Ia percaya bahwa keris bukan sekadar senjata, tetapi lambang janji darah antara dirinya dan leluhur yang telah gugur demi harga diri. Dalam usianya yang baru 25, Aryo telah menjadi pemimpin yang disegani. Para petani, prajurit, dan bangsawan kecil di sekitar Jipang mengangkatnya sebagai adipati tanpa ragu. Ia memimpin bukan dengan janji kosong, tetapi dengan ketegasan dan keteladanan. Namun jauh di lubuk hatinya, dendam atas wafatnya sang ayah belum juga reda. Nama musuhnya sudah ia hafal dalam-dalam, Hadiwijaya, yang kelak dikenal sebagai Jaka Tingkir. Aryo Penangsang sadar bahwa ia tak bisa gegabah dalam membalas dendam. Ia bukan hanya membawa nama pribadi, tapi juga kehormatan Trah Demak. Maka ia menyusun kekuatan perlahan. Jipang diperkokoh, prajurit dilatih lebih keras, dan aliansi dengan kadipaten lain mulai dijalin diam-diam. Ia juga mengutus Telik Sandi untuk memata-matai gerak-gerik Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Keris Setan Kober diwarisinya dari sang ayah dengan sumpah di bawah rembulan. Keris itu konon dibuat oleh Empu Supomandrangi, ditempa dari besi pilihan yang hanya bisa dilelehkan oleh api suci dari Gunung Lawu. Aryo Penangsang memperlakukan keris itu seperti sahabat. Ia sering berbicara padanya saat malam tiba, memohon petunjuk, seolah keris itu mengerti gejolak jiwanya. Rakyat Jipang menghormatinya bukan karena keturunan semata, tetapi karena keberanian dan keadilan yang ia tunjukkan. Ia tak segan turun ke sawah, berbicara langsung dengan rakyat kecil, dan mendengar keluhan mereka. Dalam waktu singkat, Jipang bangkit menjadi kadipaten yang tak hanya kuat, tapi juga dicintai. Namun, Aryo tahu bahwa masa damai itu hanyalah jeda sebelum badai besar datang menyapa. Suatu malam, langit Jipang diselimuti awan kelabu, pertanda perubahan besar akan tiba. Aryo Penangsang memanggil dewan kepercayaannya ke pendapa kadipaten. Ia berbicara tegas namun tenang, mengungkapkan niatnya untuk merebut kembali warisan Demak yang kini berada di tangan Jaka Tingkir. Ini bukan hanya dendamku, tapi amanah darah leluhur, katanya lantang. Para panglima setuju, namun mereka tahu tantangannya besar. Pajang adalah kerajaan muda yang kuat, dengan dukungan dari banyak bangsawan pesisir utara. Namun, semangat prajurit Jipang berkobar. Mereka percaya pada Aryo Penangsang bukan sekadar karena darah birunya, tapi karena setiap perintahnya selalu didasarkan pada kebenaran. Persiapan perang dimulai diam-diam. Aryo Penangsang tak langsung menyerang. Ia terlebih dahulu memperkuat wilayah-wilayah perbatasan, membangun lumbung, dan mengamankan jalur logistik. Ia juga mengirim utusan ke wilayah yang masih setia pada Demak lama, seperti Jepara dan Kudus. Dalam diam, ia menjadi ancaman nyata yang membuat para penguasa Pajang mulai gelisah. Hari itu, langit mendung menyelimuti Jipang. Aryo Penangsang berdiri di halaman kadipaten, memandangi para prajuritnya berlatih. Di pikirannya hanya satu, keadilan harus ditegakkan.
Meski harus menebusnya dengan darah, dalam sunyi hatinya, ia tahu jalan yang ia tempuh bukan sekadar balas dendam, tetapi perjuangan untuk harga diri dan kebenaran yang dirampas. Satu persatu wilayah di bawah pengaruh Jepang mulai bergerak, dukungan datang dari sisa-sisa loyalis Demak yang masih menyimpan luka atas keruntuhan kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Aryo Penangsang memimpin sendiri pasukannya, menunggang kuda putih jantan, membawa panji-panji Jepang dan keris setan kober yang tergantung di pinggang kanannya. Di balik semua kekuatan yang ia bangun, musuh juga tak tinggal diam. Jaka Tingkir yang kini menjadi Sultan Pajang melihat Penangsang sebagai ancaman terbesar. Maka disusunlah rencana besar untuk menjatuhkan sang adipati. Alih-alih perang terbuka, Jaka Tingkir memilih cara halus, sayembara terbuka, dengan imbalan tanah dan kekuasaan bagi siapapun yang bisa menewaskan Aryo Penangsang. Sayembara itu sampai ke telinga dua saudara dari Pajang, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Mereka tak ingin kekuasaan Jepang terus membesar. Namun orang yang paling bersedia menjalankan misi tersebut adalah putra Pemanahan, seorang ksatria muda bernama Sutawijaya, yang kelak dikenal sebagai Panembahan Senapati. Namun yang maju secara langsung justru murid terbaik Ki Ageng Pemanahan, Raden Rangga atau juga dikenal sebagai Raden Sutawijaya. Namun yang menjadi ujung tombak rencana Pajang adalah tokoh bernama Danang Sutawijaya, anak angkat Jaka Tingkir sendiri. Misi ini bukan sekadar politik, tapi menyangkut masa depan kekuasaan. Dalam diam, ia mempersiapkan pertemuan rahasia dengan para panglima dari Pajang, menyusun taktik khusus yang mengandalkan kelengahan lawan. Di sisi lain, Aryo Penangsang mengetahui rencana busuk itu. Namun, bukannya mundur atau mencari damai, ia justru menantang langsung Jaka Tingkir. Dengan surat resmi, ia menulis kalimat yang penuh keberanian, "Jika kau laki-laki sejati, datanglah ke Jepang, bukan sembunyi di balik sayembara." Keberaniannya semakin membuat rakyat mencintainya, namun sekaligus membuat lawannya membenci lebih dalam. Pertempuran besar akhirnya meletus. Lokasinya terjadi di medan terbuka dekat Bengawan Sore, sungai panjang yang membelah wilayah kekuasaan Pajang dan Jepang. Aryo Penangsang, dengan semangat menyala, memimpin pasukannya dari depan. Keris setan kober mengayun ke kanan dan kiri, mematahkan perisai lawan, menebas kuda-kuda musuh. Para pasukan Jepang bertempur mati-matian. Mereka tahu ini bukan sekadar soal tanah, tapi marwah nenek moyang. Aryo Penangsang bertempur dengan gagah, mengenakan pakaian perang lengkap, beskap hitam, kain batik Jepang, dan belangkon khasnya. Dengan sorot mata tajam dan wajah keras penuh tekad, ia menjadi sosok yang menggetarkan lawan. Namun di tengah duel sengit, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sutawijaya, yang konon mendapat petunjuk dari gurunya, menyerang dengan taktik licik. Saat Aryo Penangsang bertarung dengan prajurit utamanya, seekor tombak panjang dilemparkan ke arah perutnya. Tak langsung tewas, Aryo Penangsang justru mencabut keris setan kober dan, dalam versi cerita yang terkenal, menggunakan ususnya sendiri untuk mengikat luka agar bisa terus bertempur. Aryo Penangsang tak mundur. Dengan luka menganga, ia masih menggenggam setan kober dan menyerang seperti harimau terluka. Darah membanjiri medan laga, namun semangatnya tak padam. Para prajuritnya berteriak memanggil namanya, menyemangati agar terus berdiri. Namun tubuh manusia memiliki batas, dan perlahan kekuatannya mulai melemah. Dalam detik-detik terakhirnya, Aryo Penangsang mengangkat wajah ke langit. Ia menggumamkan kalimat, "Demi darah Jepang, aku tidak tunduk dalam keadaan berlutut." Dengan satu ayunan terakhir, ia menghunus keris ke arah musuh sebelum akhirnya jatuh tersungkur, tubuhnya terhempas di tanah yang merah oleh darah. Usus yang terburai terlepas dari ikatannya, dan setan kober jatuh di sisi jasadnya. Kematian Aryo Penangsang mengguncang banyak pihak. Jepang jatuh dalam waktu singkat. Namun di hati rakyat dan prajuritnya, ia tetap hidup sebagai simbol perlawanan sejati. Bahkan para musuhnya, termasuk Jaka Tingkir, mengakui bahwa Aryo Penangsang mati sebagai kesatria sejati yang tak tunduk pada tipu muslihat kekuasaan. Setelah kematian Aryo Penangsang, Pajang menguasai sepenuhnya wilayah Jepang. Namun bayang-bayang keberanian dan kegigihan Penangsang masih terasa di antara tembok dan tanah kadipaten. Banyak rakyat Jepang memilih meninggalkan daerah itu karena tidak lagi merasa ada pemimpin yang mampu menggantikan karisma dan keadilan Aryo. Keris setan kober disimpan dengan penuh rasa takut dan hormat. Konon, keris itu menyimpan dendam dan darah Aryo Penangsang, dan akan membawa malapetaka bagi siapapun yang menyalahgunakannya. Beberapa abad kemudian,
Keris itu masih disebut-sebut dalam berbagai cerita sebagai senjata angker dan sakti yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang benar-benar berhak. Nama Aryo Penangsang pun hidup dalam legenda, sastra, dan tembang Jawa. Ia disebut dalam serat-serat kuno dan cerita rakyat sebagai kesatria yang mati bukan karena kalah, tapi karena dikhianati oleh zaman. Ia adalah simbol keberanian sejati, seorang lelaki yang tak pernah menoleh ke belakang, meski maut datang dari segala arah.